setelah kehujan-hujanan, akhirnya kita merapat ke tempat yang hangat, masih di PGC, Pusat Grosir Celilitan. Buat para sobat sama sohib komik yang nggak tahu PGC apa, mungkin dia dari luar Jakarta. Iya. Ini tempat sentra bisnis. Di sentra bisnis kita akan membahas komik. Sebuah produk dari Mas Joni. Mas, tapi saya hari ini karena ini episode apa bisa dibilang transisi, saya pengen nggak menghina. Iya. Karena channel kita mohon maaf ya, bukan sombong, ya. Bukan apa, mohon maaf banget buat sobat sama sohib komik. Karena ternyata kanal kita kan berkembang ya Mas ya. Iya. Bertumbuh ke arah yang baik. Saya kita pengen juga menjadi apa lebih baik. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ini kan mau menyambut tahun baru. Iya. Walaupun saya kalau setiap tahun baru punya resolusi selalu gagal. Cuma mudah-mudahan ini kita jadi pribadi yang tidak nyinyir. Karena apa ya? Kanalnya mulai berkembang Mas. Saya takut, saya udah mikir kayaknya yang dibilang sama ini masukan positif ya, bukan berarti saya gimana enggak. Masukan dari ruang ngobrol kemarin teman-teman lain juga. Karena kita harus mulai saya deg-degan juga Mas, jujur terus terang. Dengan semakin banyak penonton, ya saya pribadi harus mulai menjaga, takut ada yang tersinggung. Iya. Kalau tersinggung juga jadi mematikan kanal kita. Tapi tenang, tetap akan kita goyang tipis-tipis kali ya. Tipis ya. Nah, ini ada komik judulnya, ini pasti angkatan lama ya Mas ya? Cakrabirawa. Karena kalau saya lihat judulnya nih, ingetnya apa tuh nggak Mas? Angkatan militer dari film pengkhianatan G30 SPKI ya. Jadi ada pasukan yang apa ya namanya? Pasukan apa sih, penjahat ya? Apa sih? Bukan dong. Kan yang bunuh. Cakrabirawa itu bukannya pasukan pengawal presiden ya? Iya sih. Ya, harusnya ya. Harusnya, tapi jadi jahat apa gimana, memberontak ya? Iya. Saya nggak ngerti nih, mohon maaf ya, kayak pokoknya jadi jahat yang bunuhin presiden. Bunuhin presiden. Bukan salah, itu apalah, jenderal. Gini Mas. Ini kan terlalu melebar karena banyak juga nih katanya yang sering ngomong. Kalibrasi komik kalau bahas itu melebar kemana-mana. Gimana dong? Judul? Iya. Tapi peristiwa itu sendiri kan masih dalam tanda kutip, quote and quote gitu loh. Kita nggak tahu kebenarannya. Cuma yang kita tahu bahwa kalau nggak salah sih ada pasukan untuk mengawal presiden yang diberi nama pasukan Cakrabirawa. Cakrabirawa. Kalau tidak salah ya. Tapi sorry nih, bukan bermaksud melebar nih Mas Arni. Sorry nih ya, tapi kemarin tapi ngelebar juga gue cerita begini ya. Dikit deh. Kemarin saya tuh habis nganterin murid saya mau PKL Pak di museum Dirgantara yang di Gatot Subroto Pak. Kemarin ini tanggal berapa sih nih? Maaf ya. Tanggal 12. Ini kan tanggal 12, berarti tanggal 11 kemarin, 11 Desember 2023. Jadi museumnya itu lagi ditutup Mas. Ternyata. Jadi menurut nih, mohon maaf ya kalau saya salah buat teman-teman yang di TNI atau apa, takutnya saya salah ngomong. Jadi museum ditutup dulu karena nanti lagi diberesin lah di dalamnya, karena tadi ada yang beda ceritanya atau gimana, belum boleh akses dulu. Gitu, ini bener gini. Jadi nggak boleh. Menarik ya. Karena anak saya kan anak saya itu bukan anak didik. Bukan anak didik, mau PKL di situ, katanya belum boleh dulu. Tapi di tempat lain boleh, katanya lagi diberesin gitu. Mudah-mudahan Oke. Jadi kita mau ceritain bahwa nanti dipasin lagi ya. Dipasin ya. Ini adalah komik yang bukan kita beli. Ya. Ini sengaja dikirim sama Mas Joni Sugiarta untuk kesetiaannya kita berdua yang review. Iya. Syaratnya ketika itu saya bilang boleh dong reviewnya jujur tapi. Iya, maaf dulu ya. Jujur. Review jujur. Iya kan? Iya sih.
Iya sih. Iya. Aduh, mules gua. Mulai dari gue dulu Ya, ya. boleh. Komiknya yang paling nggak pas dulu dari buat aku. Oke, benar. Bukan dari gambar dulu. Dari format komiknya menurut aku kalau untuk komik dengan style Jepang ukuran segini kayaknya terlalu besar ya Mas. Format ini terlalu besar ukurannya. Kedua, jenis kertas. Entah kenapa ya, aku selalu kurang serk kalau penggunaan kertasnya itu kertas HVS atau art paper putih, tapi format komiknya sendiri hitam putih. Kayak ada yang kurang gitu loh. Tapi mungkin ada kesulitan kalau saya pribadi untuk format komik hitam putih itu saya seneng penggunaan kertas book paper karena warnanya agak krem terus ringan. Terus kayak teksturnya, kertas itu ada teksturnya. Book paper sendiri kan macam-macam Mas. Ada juga book paper ketebalannya, teksturnya beda-beda. Dan kayaknya nggak semua percetakan digital print menyediakan book paper. Pengalaman saya, ini jadi apa? Kita nggak apa-apa ya ngobrol ya. Sebelum masuk ke dalam, pengalaman saya tadi benar banget yang dibilang Masar. Jadi ini kalau saya nyebut tempatnya jadi promo enggak sih ya? Nggak apa-apa lah. Preferensi pribadi. Preferensi pribadi. Tentang penggunaan art paper, book paper, HVS dan book paper ini preferensi pribadi saya. Kalau di Depok itu ada namanya Era Digital Print. Dia nyediain book paper tapi ada tapinya. Nggak yang tebel. Maksudnya kertasnya nggak yang tebel, yang tipis. Jadi punya komik saya itu 160 halaman sampai 200 itu tetap tipis. Tetap tipis jadinya dia dua kalinya inilah gitu, tetap tipis tapi jumlah halaman yang sama dengan book paper. Contohnya karyanya Mas Jat tuh. Karyanya Mas Jati, Karisma Jati atau komik-komik yang lain jumlah halaman sama. Jenis kertas sama book paper. Cuma dia lebih tebal. Iya, karena ketebalan kertasnya. Ketebalan kertasnya, jadi gramaturnya Karena kalau yang di Era itu paket Pak, udah paket. Jadi harganya sekian karena pakai kertas sekian, dia nggak nyediain yang. Formatnya juga udah disediain ya. Formatnya udah disediain A5. Kayaknya book paper tuh memang lebih yang ada di Indonesia ya. Kalau ukuran kertasnya biasanya A3 plus deh. Biar bisa, ini teknis sih ya, biar teknis. bisa. Yang banyak tersedia sih di Jakarta yang gua tahu sih banyaknya pakai A3 plus. Jadi untuk ukuran-ukuran tertentu uangnya space-nya banyak. Contoh ukuran tertentu sebenarnya Mas banyak yang salah kaprah. Sebenarnya kalau komik Jepang itu ukurannya bukan A5 sebenarnya. B5. Jadi makanya ketika dicetak tapi ini ngomongin teknis ya. Dicetak di beberapa percetakan tadi yang dibilang buangnya banyak. Gitu. Tapi yang format yang paling oke sih Jakarta 5. Jakarta. Itu kalau dari saya ya, dua hal itu tadi, format ukuran terlalu besar kalau untuk saya, dan ini kertas, jenis kertasnya. Kalau saya nih, ini nggak tahu nih, mohon maaf, Mas Joni Sugierto, ini kita ketemenan ya di Facebook ya? Oh iya, satu hal yang ini kita nggak tahu nih, dijual berapa harganya? Dijual berapa ya harganya? Harganya nggak tahu ya. Cuma tadi coba ada bisa pakai handphonenya kenceng. Bisa ya? Bisa. Coba di Facebooknya Mas Joni di trace bisa. Enggak, ini ada ininya nih. Ini asiknya komik ini. Jadi buat para sobat sama sobat komik. Nah, ini salah satu poin positifnya. Ini ada. Nah, ada poin positifnya di scan. Tadi saya sempat nyeken, terus kita saya langsung tahu tentang. Nih, coba kita lihat beli komik ya. Beli komik mungkin ada harganya nih di sini nih. Iya. Bentar ya, agak lama. Tapi ini menarik loh pemberian QR scan ini. Ide yang bagus bisa diterapkan. Oh nih harganya nih teman-teman nih, 39.000 Pak. 39.000. 39.000 rupiah. Format hitam putih ya. Format hitam putih dengan ketebalan. Ukurannya ada nggak di situ Mas? Ukuran dan jumlah. 74 halaman. Ukurannya nggak ada di sini. Ukurannya nggak ada. A4 ya kayaknya ini. Kayaknya lebih kecil nih. Lebih kecil dari A4 ya? Lebih kecil dikit dari A4. Ukurannya lebih kecil dari A4. Sama satu lagi nih Mas. Oh, kok mati? Loh. Saya ya, buat teman-teman. Bentar, kok mati? Apakah karena terpencet?
Oh, kok mati? Kepencet. Oh, kepencet. Sih ya. Diulang lagi QR. Enggak. Rasa kan nggak suara. Kita baru nunjukinnya kan dikit. Oke. Ini. Ih, goyang-goyang ini. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Ada QR code-nya nih, QR code-nya. Nah, kalau saya sih, ini sih Mas Joni sih jilidnya. Jilidnya. Kalau saya mungkin buat masukan kali ya. Ini bukannya kita usil ya. Cuma nih bukanya lemnya kayaknya terlalu lebar. Oh, segini nih lemnya. Tapi itu dari percetakannya ya, bukan Mas Joninya. Bukan Mas Joninya tuh. Jadi sarana input aja sih ya. Kalau ini masih teknis ya buat masih teknis. Tapi dia cukup bagus loh Mas. Ininya cukup jauh. Oh iya, itunya. Ya, ini jadi udah diantisipasi sih sama Mas Joni ya. Mantap. Jadi balon dialog juga udah ada space cukup jauh. Iya. Ini kan menarik. Ini kadang biasanya sering kelemahnya di sini. Masih masuk ke dalam, tulisan kepotong nggak kebaca. Jadi lipatannya. Ya kan? Oke, sekarang masuk ke ini. Ada pacing yang nggak tepat menurut saya. Ya. Pacing yang harusnya scene ceritanya butuh pacing yang lambat, dibuat pacingnya cepat. Sebaliknya yang harusnya pacingnya cepat, malah dibuat pacingnya lambat. Nah. Tapi ini kita nanti pasti ada positifnya ya Mas ya? Yeah. Pasti ada positifnya. Ada beberapa notes yang kalau saya pribadi, jadi ceritanya ini Cakrabirawa ini dari cerita sinopsisnya ini unik sih sebenarnya Sobat Sama Sohib Komik. Jadi ada tim khusus lah. Tim khusus. Ya ini pasukan lah. Pasukan khusus yang membasmi makhluk astral, gitu kira-kira gitu. Dan tim khususnya ini uniknya dari cerita, saya baru referensi komik saya kayaknya dikit banget kok, referensi komik Indonesia dan indie kayaknya saya sedikit banget nih Mas. Saya jujur baru baca komik yang sekupnya dunia. Yes. Luas ya? Luas. Saya mungkin saya bisa salah, pasti banyak ya teman-teman. Pasti banyak. Delalahnya saya baru baca Cakrabirawa ini. Jadi settingnya ada di beberapa negara. Ada maaf ya kalau saya salah ya, Amerika, Italia segala macam. Terus kalau untuk ada beberapa hal yang saya agak notice, saya nyebutnya, saya nggak tahu istilahnya benar apa enggak. Saya pernah baca nama istilahnya wall of text ya. Jadi ini Mas Joni, mohon maaf ya. Jadi wall of text. Jadi saya nggak tahu deh, kalau saya tipe orang yang kurang begitu suka informasi naratif, kurang begitu nganu. Jadi saya tipe orang yang enaknya diceritain, ada tokoh yang menceritakan atau apa, jalannya pelan-pelan. Itu dari saya satu. Terus ada poin satu lagi sih. Mudah-mudahan Mas Joni nggak marah nih Mas ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Joni nggak marah nih. Mohon maaf nih. Ini kalau ini preferensi pribadi sih. Banyak mungkin ada orang suka, ada yang enggak. Penggunaan background Mas. Gua mau nyebut tuh. Mohon maaf ya, tapi bukan berarti komiknya jelek, enggak. Ini cuman kalau dari titik pandang saya, penggunaan background yang kita intip ya Mas ya. Ini nih. Sip. Kelihatan rekam. Iya, kalau saya nggak tahu ini agak foto ya. Iya. Renderingnya kurang dikit lagi lah. Jadi komik Jepang juga melakukan hal yang sama. Iya. Komik Jepang juga melakukan hal yang sama, jujur. Tapi di sini kayaknya masih kurang. Iya, foto. Terlalu foto ya. Terlalu foto. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau saya kan tipe orang yang saya gambar semua gitu sebisa mungkin. Itu waktu. Mungkin untuk menyingkat waktu. Mempersingkat waktu. Terus mungkin ini kurang cocok buat usia seperti saya, Mas. Tokohnya kakean ya, Mas. Iya, gue juga concern ke situ. Too much character, little penjabaran. Backstory. Character development.
Oh. Kurang karakter development-nya, terus background story karakternya juga sekilas-sekilas. Terus jadinya interaksi antar karakternya kurang tergali. Ini ada poin tadi Mas Ar bilang karakter development-nya kurang. Memang bagi saya pribadi yang suka sama komik Jepang, sangat mudah membuat seorang pembaca itu jatuh cinta kalau karakternya digali. Oh. Saya nggak tahu caranya, tapi kalau ingat film-film kungfu zaman dulu, salah satunya saya suka film Jackie Chan Drunken Master. Iya. Si karakternya itu diceritakan dia latihan ngangkat air dari gunung, dari gunung ke bawah bolak-balik sampai satu titik. Gua ngapain sih ngangkat air ini terus? Bosan gua. Gurunya langsung ditangkis. Ini kenapa gua Penjabarannya seperti ini. Penjabarannya kayak gitu. Jadi ternyata dia akhirnya si Kang Mas Jackie bisa begini karena ngangkat air dari bukit ke bawah. Nah, menurut saya bisa kita jatuh cinta kayak gitu. Saya nggak bilang kurangnya, tapi pas di sini Bapak Bluder ketemu Musuh gitu. Ya, mungkin karena memang semua karakter yang di sini udah tergabung sebagai sebuah pasukan kan. Jadi mereka udah difilter memang orang-orang berkemampuan khusus. Ya kan? Jadi pengambilan timeline-nya itu udah beda. Pengambilan timeline-nya udah beda. Boleh usil sedikit, Mas? Boleh. Usil ya, bukan. Ingat film A-Team nggak, Mas? The A-Team. Oh ya, ingat. Itu kan series ya? Series. Di awal cerita tuh selalu dikasih backstory. Iya. Si orang gila, dia keluar dari rumah sakit jiwa tapi bisa mengendari helikopter. B.A. Baracus. Iya. Ini buat yang nggak tahu ya, film A-Team itu film lama ya, film lama. Tapi kisah tentang satu grup 5 orang naik mobil van hitam memberantas kejahatan itu gitu. Tapi setiap episode sebelum filmnya mulai, sebelum serial mulai, itu dikasih tahu. Iya. Selalu ada apa ya namanya? Apa itu namanya? Opening yang aku ingat yang karakter Face. Yeah. Si ganteng, dia bisa menghadirkan apaan aja jika butuh. Dia bisa bawa limusin ke tengah hutan gitu. Yeah. Dia berakus. Dia selalu dijelasin kayak gitu supaya orang, karena itu serial ya, kan butuh waktunya dikit tapi diulang-ulang. Jadi akhirnya saya penonton tuh udah terekam. Gue cintanya sama B.A. Baracus, gue cintanya sama si komandannya nih, gue cinta sama Mr. B. Iya, Mr. B. Mr. B kan karakter yang karakternya. Nah, itu menurut ada saya Murdoch yang gila. Tapi bisa nyetir helikopter. Dan di awal serial selalu digituin. Saya pikir selalu ada pengenalan tokoh kembali. Kalau di komik Jepang ini di sini kita nggak nemu ya. Sekilas tentang background karakternya nggak cukup cukup. Komik Jepang tapi nggak di buku 1. Kalau komik Jepang nggak di buku 1, Mas. Di buku 4 atau 5 halaman ini adalah deskripsi tokoh biasanya, tapi udah karena ini gue bilain deh Mas Joni. Karena ini buku pertama, dia lebih pengen menjelaskan universe-nya dulu. Oh, I see. Ya kan? Siapa sih makhluk-makhluk astral? Siapa Cakrabirawa? Secara keseluruhan Cakrabirawa dulu. Kemungkinan mungkin juga udah terpikir untuk akan membahas karakternya di buku-buku berikutnya. Oh, iya, karena di buku pertama ini kita dapat penjelasan sih. Iya. Di sini tentang yang ini tadi wall of text. Saya nggak tahu nih, mohon maaf ya, itu ngarang maksudnya. Ini di sini itu udah dikasih tahu tentang apa itu astralnya, apa tuh segala macem. Sama ada satu lagi nih Mas tadi. Komik ini cenderung gelap ya Mas? Tone-nya cenderung gelap. Iya. Iya tak? Coba deh buka-buka. Kita lihat ya. Tone-nya cenderung gelap. Nah, gelap. Malam ya, oke lah, gelap. Oke. Nah, gelap. Ini Amrik nih ya, kayaknya Amrik nih. Saya tahu gedungnya ini. Nah, ini sama ini akeh ya Mas. Speed line-nya nih. Action line. Iya, terlalu
terlalu forsir ya. Atau Penggunaannya terlalu sering, jadinya jadi nggak spesial. atau saya punya ini curhat ya Mas ya. Buat waktu itu kita yang komik tentara yang kita review siapa sih Mas? Akar. Jadi ini buat teman-teman Akar, ada teman kita Udah lama kita nggak kontak ya. nggak kontak nih. Soalnya ada salah satu sahabat Kalibrasi Komik yang beli komik saya dulu, judulnya Prahara. Saya juga pakai tone yang banyak. Iya. Tapi saya punya alasan. Alasannya adalah karena saya nggak sempat gambar background. Jadi saya tutup waktu itu, saya tutup pakai action line gitu. Saya nggak tahu nih alasan yang sama apa enggak gitu kan. Ya mudah-mudahan memang seperti itu. Iya, kebutuhan atau apa saya. Tapi ya terlalu banyak juga sih. Terlalu banyak kadang jadi nggak spesial kan. Harusnya untuk adegan yang benar-benar iya. Dong. Ini kan jadi banyak banget ya. Dia terlalu gelap. Banyak background. Atau bisa mungkin nggak sih Mas kalau ini sebenarnya saya nggak tahu nih ngelakuin hal yang sama Mas saya apa enggak. Jadi speed line-nya ini dari dari emang udah ada presetnya gitu. Kalau saya pakai preset loh gitu, saya nggak males gambar. Bahkan saya waktu sampai titik itu di Prahara malas gambar line. Jadi saya ngambil. Kalau di Clip Studio kan tinggal masukin. Iya, tapi ini agak kebanyakan. Ya kalau aku melihatnya lebih cenderung gelap sini. Cenderung gelap. Kalau dari cerita Mas Ar? Kalau dari cerita, sebelum dari cerita ini ya, angle-nya juga terlalu banyak angle depan Mas. Wajahnya. Angle, ya kan, angle-nya terlalu banyak fokus. Pengennya digambar seperti ini. Iya, pengennya. Atau jangan-jangan dia memilih format yang karakternya, nggak tahu ya. Karakter utamanya kurang gimana ya Mas ya? Takut gue. Aku takut. Karakter utamanya kurang. Aku takut. Kurang kelihatan mana karakter utamanya. Aku malah bingung. Iya. Yang mana ini? Yang mana? Yang di cover? Tapi yang di cover juga. Yang mana? Beda. Apakah sama yang di cover sama orang ini Mas? Coba. Mas. Jaket bukan. Bukan ya. Nah, karakternya mana ini Mas? Ada nggak sih? Gue jadi keringetan. Ini gue udah kalau bingung. Ada nggak karakternya? Ada sih harusnya. Ada lah, harus ada pakai jas ya, pakai jas ada. Mungkin di depan Mas, di depan. Mungkin di depan pakai jas loh. Ya ini masalahnya harusnya casingnya lebih lambat, karakternya jangan terlalu banyak dulu. Banyak karakter yang tiba-tiba muncul. Ya kan? Terasa nggak ada karakter tiba-tiba muncul, jreng, karakter ini muncul. Saya sebenarnya pengen mention Akar tapi jahat aja. Boleh. Iya buat apa? Agak mirip sama Akar ya jadi. Ya. Tokohnya jreng, tapi ini lebih banyak ini parah nih. Iya, ini karakternya banyak dan dia jumlah halaman lebih banyak kayak dari Akar. Iya, karena hitam putih. Iya, karena hitam putih. Sama ada sedikit yang sebenarnya ada yang nyantol sih Mas di kepala saya sih Mas. Karakter yang ini penjahatnya malah. Iya. Iya kan? Ini Mas Joni not bad lah ya, not bad lah ya. Saya langsung nggak bisa langsung nggak bisa bilang. Tapi benar karakter penjahatnya lebih kuat, lebih ketanam gitu loh. Bukan kuat secara ini loh ya, buat sobat sama sohib bukan kuat tenaga bukan. Ya, tapi image-nya itu nempel di kepala kita karena desain karakternya unik gitu loh. Unik desain karakter. Ini jujur kalau dari saya belum pernah lihat. Iya, sering sih pernah sih. Kalau saya jujur belum pernah lihat tapi nyantol nih. Iya, nyantol. Ini kasusnya sama Mas Eko. Iya. Penjahatnya lebih nyantol ya. Lebih nyantol. Oke. Sama ada yang unik sih Mas, ini nggak tahu kayaknya terinspirasi dari jurus-jurus. Nah, ini ada Borobudur. Ya, jurus-jurus komik Hongkong. Terlalu gelap-gelap ya Mas ya? Terlalu gelap. Iya, terlalu gelap kalau buat saya pribadi loh, terlalu gelap. Sebenarnya mungkin agak bisa ketolong seandainya pakai book paper sih. Dan lebih kecil. Karena gini Mas, ini warna hitam dan putihnya kontras banget. Bener gak sih? Jangan-jangan salah, ini preferensi gue ya. Masalahnya cuma satu Mas. Apa?
ini buat sobat sama sweet komik ya. Saya juga seneng book paper kan. Komik-komik saya kan cetaknya semua di Book paper, book ya? paper. Iya. Jadi takutnya ini bias Preferensi kita. Ya, tapi kalau saya memang sepakat. Ada kan yang orang suka memang kontras banget. Iya, tapi masalahnya saya semua komik saya cetaknya di Book book paper paper. karena saya menyenangi book paper. Warnanya Iya. tadi krem. Iya. Terus jangan salah loh Mas, masalah itemnya. Di Ini book mohon paper- maaf ini Mas Joni, agak basah, kehujanan Oh tadi. iya, udanan di episode kemarin. Iya, episode sebelumnya. Sama jangan salah Mas. Warna hitam yang di book paper Iya. karena dia kertasnya Nyerap, ya agak adem. tintanya nyerap ya. Lebih adem di mata. Tapi ini balik lagi ya. Iya, preferensi. Preferensi. Nah ini penjahatnya nih Mas. Nih juga nyantol nih. Coba deh, pas gak? Pas, mantap, pas. Pas. Pas, iya betul. Timer jalan, pas, mantap. Dan Mantap. nggak tahu ya kalau ini disebut pasukan, tapi kayaknya desain karakter orang-orangnya kok bajunya nggak punya baju seragam. Nanti kalau diseragamin susah ngidentifikasiinnya. Tenang Mas, saya bilangin. Loh, tapi kan dari bentuk wajahnya. Oh iya. Men in Black ya contohnya ya. Iya. Men in Black kan semuanya sama. Iya. Tapi tokohnya kontras banget Iya. sih. Tokonya yang satu kulit hitam, yang satu kulit putih sih, kontras banget sih. Nggak masalah Mas. Ah. Minimal ada sesuatu yang menunjukkan atribut atau apa mereka satu Satu kesatuan. kesatuan. Bisa. Oh iya. Akar kan iya. lebih seperti itu. Bisa gelang, Iya. bisa Akar. semuanya pakai apa Iya. alat komunikasi Iya. kayak agent Smith-nya apa Matrix ya, Matrix, kan bajunya sama-sama iya. tuh. Oh. Tapi untuk mengisyaratkan bahwa ini agen, Iya. pakai apa alat komunikasi. Iya. Oh iya. Itu yang iya, kita iya. nggak ketemu di sini kan. Mhm. Yang kita nggak temu ini di sini. Jadi, oh ya saya memang punya kesulitan pas adegan. Oh ini jadi ini. Jadi pas adegan Borobudur saya memang agak kesulitan sih. Kesulitan sebenarnya. ya? Karena gini, jujur karena waktunya tadi sempit. Saya harus bacanya sempit. Jadi saya jadi agak bolak-balik halaman untuk identifikasi. Cuma nggak tahu ya Poin kalau positifnya nih, kalau gambar cowok ganteng, kalau gambar cewek cukup cantik. cukup cantik. Iya. Ini Tapi ada beberapa anatominya masih ada yang miss dikit lah. Tapi Tapi overall oke lah. overall oke lah. Overall oke lah. Ini Overall oke. saya mau nanya ke Mas Ar. Pernah nemu komik dengan gaya, saya nyebutnya gaya Jepang ya, gaya Jepang kayak gini tapi kertasnya Banyak sih. KPS banyak ya? Banyak sih, banyak. Tapi kemungkinan karena ya itu book paper sendiri kan memang susah. Nggak di kota-kota kecil terutama kayaknya book paper itu susah. Mungkin kalau Jogja ada. Jogja ada Pak. Jogja pasti ada. Jogja ada. Jadi buat Tapi kan saya nggak tahu nih Mas Joni dari mana. ya buat sobat sama sobat komik, Jogja itu salah satu yang agak gampang untuk book Untuk- paper. Iya, Murah, Murah. tapi ada satu masalah. Kalau kita orang Jakarta ngirimnya, iya. ketempuan juga. Iya benar-benar. Kita nggak tahu Mas Joni. Di Jakarta sendiri pun juga nggak semua menyediakan book paper, kok, Pak. Iya. Iya. Nggak sedia. Kalaupun sedia nggak ketebalannya juga Beda-beda. Kadang kalau terlalu tipis yang seperti punyanya Mas Widi itu bolak-baliknya kelihatan ya Mas. Hampir kelihatan. Hampir Apalagi yang kayak Mas Joni nih. Mohon maaf Yang full ya? Full yang tinggi. full. Ini saya menghindari kalau di book paper saya menghindari nih. Yang ini full Bakal tembus ke belakang Bakal ya? tembus. Bakal tembus ke halaman bakal belakang. tembus. Iya, bakal tembus. Makanya saya menghindari sekarang agak-agak black banyak, agak dihindari. Tapi saya seneng yang adegan Borobudur, Mas. Iya. Pertarungannya sebenarnya bisa intens, Mas. Bisa cukup intens, tapi karena terlalu banyak speed line-nya, action line-nya, itu yang malah mengurangi keintensan adegannya. Oh. Karena terlalu banyak, jadi nggak ada yang spesial. Ini juga Kebayang kan kalau semua adegan pertarungan metrik itu dibuat kayak slow. awal bos. Kalau peluru doang masih seru. Iya, kan jadi nggak spesial. kalau semua- Tapi kalau Oh iya. iya, betul kan? Kebayang nggak maksud gue? Gini. Ini buat para sobat sama sobat komik Iya. kita biar nyamain gini. Jadi ada film Matrix. Matrix judulnya, kalaupun buat yang belum nonton karena ini film lama ya Mas, tahun Harusnya udah 2000-an. pada banyak yang nonton ya. 99 Mas, Iya. 99 Generasi 98 sekarang belum ya? belum tentu. Jadi pada saat itu film itu terkenal dengan adegan Bullet neo. action. Namanya bullet action. Ya. Bullet itu bukan bullet pelingan tapi peluru. Peluru, ah. Peluru. Jadi ada adegan yang sangat spesial masuk ke kepala. Sinematografinya itu jadi
Viral banget. Viral ketika banget itu. semua pada saat itu iklan-iklan sampo juga ikut. Ya. Adegannya itu Neo Si hindarin- karakter utama yang namanya Neo itu menghindari Dari peluru. tapi slow motion. Slow motion. Jadi Kamera juga berputar. oh ya kameranya muter, pelurunya lambat jadi set gitu. Dan itu cuma itu doang. Iya. Sepanjang film memang Iya. Neo ngindarin peluru, Ah. memang penjahatnya juga bisa ngindarin peluru. Tapi kalau sepanjang film ngindarinnya gini-gini doang. Iya. Pas ada satu adegan itu doang ya selama Iya. berapa detik, udah gini dong. Set. Set. Nah, itu Nempel. nempel. Iya. Kebayang kan kalau semua film metrik adegan actionnya begitu, ngindarin pukulan, Awal-awal oke lah. muntah lah. Oh, udah dong, Iya. udah dong. Saya jadi inget kalau komik Jepang itu yang speedline, saya nggak tahu adegannya, saya ngibaratin adegannya namanya dong gitu. Dong. Saya nggak tahu Iya. aslinya gimana. Jadi kalau ada adegan gambar semua gambarnya bagus banget. Gambar, sorry maaf ya, saya nyontoin dulu bentar kalau ada. Ini. Seumpama, jadi speedline-nya saya nyebutnya namanya speedline yang dong gitu. Iya. Ini. Jadi cuma dong Ini gitu. seandainya cuma di sini aja, ini nggak dipakai. Efeknya spesial. Itu sih yang mau kita kasih tahu ya Iya. sebenarnya. Ini terlalu penuh kan dalam satu halaman. Besoknya ada lagi Pak. Nah, tuh. Terlalu. Atau referensinya komik Hong Kong? Enggak juga, Nggak Mas. juga ya? Komik Hong Kong juga. Ini kan jadi kedalaman halamannya jadi nggak ada. Deep-nya jadi hilang. Semua too much. Nah kali ini Gelap. gimana Mas? Ya memang harus ada yang dihilangin toh, Mas. Contoh adegan ini deh. Ini agak balapan sih, maksudnya cara ngakalinnya. Saya juga mau belajar nih jadi. Justru Bingung ya? saya mau daftar yang 99.000 biar ngakalin. Ngakalin. Ngakalinya. Ngakalinya mungkin salah satunya, Mas ya. Kalau ini mungkin bisa lebih kecil. Shoot kameranya lebih jauh. Lebih jauh. Ya, mungkin shoot kamera lebih jauh. Terus habis gitu kurangin salah satu tone warna grey-nya. Atau white, saya nyebutnya white halos ya. Jadi tapi nggak juga ya Mas, ini udah ada white halos pinggir. Iya. Saya kurang paham nih, tapi Glow ya. Iya, apa biar backgroundnya nggak nyambung, nggak numpuk, tapi Ada yang dibikin stroke sih, Mas. Tapi kan ini ada beberapa yang ini. dibikin stroke. Oh. Ada kok saya lihat yang dibikin stroke. Ini contohnya nih. Ya, kan itu karena penuh kan. Ah. Nah, itu mungkin penggunaannya yang pas. Pas, ini pas, Ya. ini juga ya ada pas nih, ini ada stroke-nya. Iya. Tapi kalau gini masih oke lah, aku bilang. Masih oke. Mungkin ya, Mas ya. Mungkin balon dialog ini bisa nutupin ke sini, Mas. Jadi masuk panel ya. Iya, masuk panel. Jadi ngilangin background dengan pakai balon dialog. Orang mungkin nggak sadar. Ada Mas teman kita yang ngelakuin itu. Iya, Gak tau dia nonton apa enggak, namanya Mas Arif yang pernah kita wawancara. Arif nunggu. Bukan Arif. Oh, iya. Arif, jagoan komik bukan. Volt, ya? Volt. Ah. Arif. dia nggak tahu ya, mohon maaf ya Arif ya, mohon maaf buat teman-teman Volt juga, bukan nih, cuma bercanda doang. Arif itu bikin balon katanya digambar Mas. Iya. Jadi dia nggak perlu gambar. Nggak perlu kasih background kan. Iya. Jadi, Tapi asal penggunaannya pas nggak masalah. asal penggunaannya pas, iya. Mas. Arif kan Asal udah. penggunaannya, iya. Arif kan udah, maksudnya di Iya. Volt udah nggak kaleng-kaleng Mas. Iya. Coba ini kebayang kalau ini misalnya awalnya nggak usah ditun segelap ini. Terus ada balon dialog di sini udah mewakili kan. Ya. Iya kan? Saya tipe orang yang jarang pakai awan. Maksudnya awan tone apa tone. lawan gambar. Iya, saya lebih jarang. digambar kan. Kosongin aja udah, kalau enggak saya garis-garis. Nah ini saya bilangnya dong nih. Iya. Jadi garis speedline ini gimana? Gitu. Gitu. Tapi Ini pakai pakai street semua. line. Oh. Nah, iya kan? Seru nggak Mas ceritanya? Pacingnya cepet. Pacingnya ada yang salah penempatan pacingnya. Pemakai pacingnya itu salah. Kalau secara saya pribadi ya. Belakang action sih.
Belakangnya action. Action full itu. Iya, action full. Saya kerasa Mas Joni ini pol-polan di bagian terakhir. Di ya, bagian ini. terakhir. Saya nggak tahu, kalau saya sih seneng-seneng aja, saya penyuka Iya, action. Contohnya kenapa saya suka action, saya suka karya-karyanya Mas Alek Irzaki, saya suka banget. Saya suka Blood of the Immortal ya, kesukaannya Mas Alek Irzaki. Action pol-polan. Kadang gini Mas, ada beberapa komik tuh yang nggak bisa dijelaskan secara teknik, tapi ketika kita baca tuh kita ngerasain spiritnya. Sepakat ya? Sepakat. Blade of the Immortal. Iya, Blade of the Immortal, Alek Irzaki itu, ya. Mohon maaf ya Mas Alek, buat teman-teman yang suka Mas Alek. Menurut saya gambarnya Mas Alek di Mahabharata, itu sederhana banget, jelek. Iya. Jelek. Tapi saya suka banget Mas. Iya. Gerakannya tuh kayak mukul bener. Intensinya apa itu gitu. terasa ya. Dan saya kenalnya itu udah lama banget ngeliat komik itu gitu. Kurang pose-pose dinamis ya aku bilang. Iya, kurang pose-pose dinamis. Ya itu karena banyak close up wajah, angle-nya kurang, ada beberapa angle yang berbeda. Tapi di adegan pertarungannya sendiri itu nggak ada gregetnya, pose yang ikonik, pose pertarungannya yang ikonik itu nggak ketemu gitu. Yang paling mengganggu sih ya itu aja sih Mas. Action lainnya itu banyak banget, tonton seperti itu. Terus penggunaan FX apa ya, sound effect-nya ini udah kayaknya bukan di gambar tapi pakai font ya. Sepertinya pakai font. Kayaknya saya agak kenal deh, Blambut ya. Takutnya salah, Iya. tolong direvisi. Jadi nebak. Kayaknya saya agak kenal, ini font saya agak kenal. Jadi kurang otentik ya. Kalau dibuat gambar, Tulisan apa mungkin lebih ikonik. Dan menghindari hak cipta juga kali ya. Tapi saya masih Yang ngelakuin. halaman ini oke nih. Oh iya nih, ini oke nih. Ini yang halaman ini oke, ya kan? Saya suka ini Mas. Iya. Ini blur depan. Nah ini kan jadi ada dipnya, ada dipnya gitu loh, ada perbedaan tones. Nah ini seringnya tone-nya seragam Mas, itu yang bikin pusing. Yang ini bagus, halaman ini. Iya. Wah, pose keren nih Mas. Iya. Pose keren nih. Jreng, ini adegan jreng. Jreng. Mahal nih. Ini ditulis kali Mas nih. Iya. Ditulis nih. Kayaknya ditulis. Kalau itu apa namanya? Istilahnya Mas Hafiz, money apa? Money shoot. Nanti kalau Mas Tanfis kita yang salah dibenerin aja ya. Nanti tonton lagi di episode-nya Mas. Oh. Pemakaian tone-nya udah beberapa halaman terakhir udah membaik. Nah ini halaman favorit ya, tuh lihat udah membaik kan. Lihat ketika penggunaan speed actionnya sedikit tapi banyak gambarnya, jadi lebih menarik. Kayak komik ini nggak sih Mas? Hongkong ya? Enggak juga sih, ya Jepang, beberapa iya. ini ya. Ini yang bagus kan ada kedalaman gambarnya, portion, mana yang di depan, mana yang di belakang kelihatan. Ini Mas Joni Sugiarta asik ya depannya ini blur. Jadi kesannya apa? Dinamik. Terus kameranya kesannya lebih dekat lagi, hingga akhirnya blur. Asik sih, beberapa adegan asik lah. Layak untuk dibeli sih. Layak untuk dibeli, dan yang pasti dibeli karena nggak mahal juga ya, 39.000 untuk 70-an halaman ya. Tadi udah di-mention di depan ya, karena handphone saya lagi dipakai jadi nggak bisa lihat browsing. Worth to buy, seru ceritanya, global, tentang elit global, bagus. Seandainya ukuran halamannya lebih kecil, terus bisa dikali 2, halaman ceritanya mungkin lebih dalam. Masukan yang bagus Mas. Iya. Lebih irit nggak sih Mas? Sama dong, tinggal aja bayangin ini kita lipat jadi 2. Ya, lebih irit lah ya. Iya. A5 lah. Iya. Kalau ini dibagi 2 kan lebih Tapi kecil. kan lebih A5. capek digambar Mas.
pengerjaannya jadi 2 kali lipat lebih lama. Karena Iya, jumlah halamannya itu, iya kan? Iya sih. Iya. Ini buat sobat sama sohib komik yang nggak tahu. Jadi ini pasti Mas Joni tahu ya. Ini buat sobat sama sohib komik yang nggak tahu. Jadi ketika kita mau bikin komik itu ketika outputnya mau A5 atau apa emang harus dipikirin ya Mas ya. Kalau memang ini kan jumlah panelnya banyak, jadi wajar kalau ukurannya besar gitu. Kalau ukurannya kecil jumlah panelnya lebih sedikit lagi gitu. Ini kan banyak nih sebenarnya jumlah panelnya, tapi gede. Saya belum pernah sih nemu komik ini format Jepangan ya, gambar Jepangan ya ukurannya besar sih. Tapi kan sebenarnya memang besar, Mas. Pernah tahu Shonen Jump nggak? Oh iya. Iya. Kita masukin nanti di komik-komik Jepang itu yang kompilasi. Iya. Ya, Sebelum kompilasi. mereka dicetak sendiri kan mereka dicetaknya dalam bentuk Iya. itu kan besar. Sebelum- Hampir Lebih gede malah kali ya. enggak sih kayaknya. Segini Hampir sama ya. Jadi buat yang nggak tahu, kalau komik Jepang itu yang satu judul, contoh Conan atau apa itu udah serialisasi. Iya. Tapi awalnya dia kompilasi bareng Iya. sama judul lain. Dan itu gede, ukurannya udah gede, tebelnya lebih tebel dari komik Jepang pada umumnya, itu tebel banget. Beberapa judul itu. Beberapa judul, ada beberapa judul. Oke, ada lagi dari Masa? Ditunggu toh. Ditunggu untuk episode berikutnya. Ditunggu untuk pakai penutup nggak sih episode-nya? Nggak usah lah. Nggak usah ya, Iya, nggak nggak usah usah. pakai penutup karena kita Lagi transisi. lagi transisi nungguin teman-teman yang mau ngasih masukan tentang tagline Kalibrasi komik. Kalkom yang baru ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode ini. Buat Mas Joni, thank you udah mengirimkan karyanya. Bagus. Wow, jadi Pak Tino ya. kenal nggak Mas Joni? Jadi, bagus. Bagus. Buat teman sobat sama sohib komik, kayaknya layak untuk dibeli. Nanti kita cantumin ya nomor handphonenya Iya. atau cara pemesanannya di bawah di. Nanti coba dieditin ini aja ini. Iya, nanti saya Crop ya. saya crop nih Ya. depannya, saya foto. Oke. Oke. Thank you. Ini bagus nih, Mas. Perlu dicontoh. Iya nih, perlu dicontoh nih buat Untuk teman-teman yang lain. komikus-komikus yang lain nih. Komikus indie yang lain. Oke. Memudahkan soalnya, Mas. Memudahkan banget. Oke. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di episode kita berikutnya.